Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK anti korupsi bersama Lembaga Pencegahan Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi atau LP21 Tipikor di Gedung ACLC Jakarta. BIMTEK ini dilakukan sebagai salah satu strategi KPK dalam pemberantasan korupsi secara terpadu melalui jalur pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Sebanyak 100 anggota LP21 Tipikor yang terlibat dalam BIMTEK ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya masing-masing dengan mengimplementasikan strategi pencegahan korupsi, menyuarakan pentingnya pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, serta menghidupkan nilai-nilai integritas di tingkat akar rumput. Menggandeng para pendidik aparatur negara, khususnya Widya Iswara di lingkungan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub untuk menjadi ujung tombak penyebaran nilai integritas dari balik meja pelatihan. Melalui program pelatihan integritas dan manajemen penyuluhan anti korupsi atau PRIMA, KPK menyasar para pengajar dan pelatih aparatur sipil negara atau ASN agar tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga mampu menyampaikannya secara efektif ke seluruh penjuru birokrasi. Selama 2 hari pada 15 sampai dengan 16 April tahun 2025, sebanyak 30 peserta yang terdiri atas Widya Iswara dan pejabat di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM Perhubungan, Kemenhub mengikuti pelatihan tatap muka di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia atau PSDM Aparatur Perhubungan, Parung, Bogor, Jawa Barat. KPK kembali menggandeng pelaku usaha dalam kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK dunia usaha yang digelar di Kota Blitar, Jawa Timur. Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong praktik bisnis yang bersih dan sehat. Tak hanya menyasar sektor ekonomi, KPK juga memperluas edukasi anti korupsi melalui keluarga. Melalui program Keluarga Berintegritas atau KERTAS, KPK menggelar BIMTEK khusus bagi keluarga penyelenggara negara di Kota Blitar. KPK dan United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC melakukan kerjasama lanjutan serta menggali potensi kolaborasi baru terutama dalam mendorong tata kelola anti korupsi di sektor-sektor strategis di Indonesia. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono mengungkapkan bahwa relasi KPK dengan UNODC sudah berjalan sejak KPK berdiri dan secara resmi diperkuat melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 4 Juni tahun 2008. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan serah terima 2 laporan hasil kerjasama, yaitu hasil kolaborasi Stranas PK dan UNODC selama 2023-2024, serta kerjasama antara Dewas KPK periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 dengan UNODC. KPK melakukan rapat koordinasi tematik pencegahan korupsi bersama jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD seprovinsi Jawa Barat secara daring melalui aplikasi Zoom. Rapat yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK ini difokuskan pada pengelolaan tambang mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, sektor yang dinilai rawan korupsi sekaligus berdampak besar terhadap lingkungan dan penerimaan daerah. KPK mengingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan tambang. Penataan izin menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan, kerusakan lingkungan, dan kebocoran pendapatan daerah. Sebagai upaya pengawasan, KPK mendorong pembentukan satuan tugas atau Satgas Pengawasan Pertambangan MBLB di tiap kabupaten atau kota untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal. Melalui program diseminasi Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Controlling Surveillance for Prevention, KPK mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat upaya pencegahan korupsi. Melalui IPKD MCSP,
KPK melakukan pemetaan dan intervensi sistematis di 8 area strategis untuk memperkuat pencegahan korupsi di daerah. Selain penguatan APIP, KPK juga mendorong perbaikan di 7 area strategis lainnya, seperti perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah. KPK menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan dalam peringatan Gerakan Nasional 23 tahun Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau APUPPT, serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan senjata pemusnah massal di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi PPATK dalam mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini. KPK mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan kepatuhan terhadap rezim APUPPT sampai PPP-SPM yang telah berjalan selama 23 tahun. Menurutnya, pencegahan penyalahgunaan sistem keuangan bukan hanya soal sanksi pidana, tetapi juga soal pemulihan aset negara. Stranas PK meluncurkan surat perintah pencairan dana atau SP2D online dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPD RI. Integritas keuangan daerah kini melangkah ke level baru. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda besar Stranas PK sejak tahun 2019 yang mendorong penggunaan SIPD sebagai sistem digital nasional untuk pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Kini, fitur SP2D online hadir sebagai bentuk nyata keberhasilan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem pencairan dana yang real-time, paperless, dan terintegrasi langsung antara pemerintah daerah dan Bank Daerah atau BPD. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda menandatangani nota kesepahaman untuk implementasi SP2D online. Lebih lanjut, 24 BPD dari seluruh Indonesia turut menekan perjanjian kerjasama atau PKS sebagai bentuk komitmen teknis dalam mendukung pelaksanaan sistem ini. Sampai dengan batas akhir pelaporan LHKPN untuk pelaporan tahun 2024, yakni 11 April tahun 2025, KPK telah menerima pelaporan tepat waktu mencapai 96,71%. Dari 416.000 wajib lapor telah masuk dan melaporkan kewajiban LHKPN-nya ke KPK kurang lebih 96%. Artinya masih ada 13.000 wajib lapor LHKPN yang belum menyampaikan kewajiban pelaporannya. KPK selanjutnya akan melakukan verifikasi administratif untuk memeriksa kelengkapan pelaporan LHKPN yang telah disampaikan. Selanjutnya, jika sudah dinyatakan lengkap, LHKPN akan dipublikasikan pada laman elhkpn.kpk.go.id. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua bulan April tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.